Coba deh inget-inget, pernah nggak sih nyaris nerusin sebuah berita yang ternyata bohong? Kalau pernah, Anda nggak sendirian kok. Di zaman serba digital ini, perang lawan hoax itu terjadi tiap hari. Nah, hari ini kita bakal bedah senjata kita yang paling ampuh buat perang itu, literasi. Oke, jadi ini dia nih peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari sebuah cerita yang mungkin familiar banget buat kita semua. Terus, kita bongkar apa itu senjata hoax, kenapa sih kita gampang banget kejebak, gimana caranya melatih otak kita biar lebih kritis, dan terakhir, gimana kita bisa sama-sama membangun pertahanan. Oke, kita masuk bagian pertama. Nyaris jadi korban. Ini sebuah cerita yang mungkin sering kita dengar atau bahkan kita alami sendiri. Coba bayangin deh, pernah nggak sih lagi santai, tiba-tiba masuk pesan yang bikin jantung deg-degan, bikin emosi, marah, atau panik seketika. Pesan yang rasanya penting dan mendesak banget. Jadi ceritanya gini, tiba-tiba ada pesan masuk. Judulnya itu loh, provokatif banget. Sengaja dibikin biar emosi kita langsung kepancing. Mungkin isinya soal bahaya tersembunyi, teori konspirasi, atau kabar yang heboh banget. Dan gak cuma itu, pesannya maksa banget buat langsung disebar. Ada tulisan, sebarkan ke semua grup. Info penting, jangan berhenti di kamu. Rasanya tuh kayak ada situasi darurat, padahal itu urgensi palsu. Untungnya nih, dalam cerita kita, ada sesuatu yang nahan dia. Ada keraguan kecil. Nah, mari kita cari tahu kenapa keraguan itu penting banget. Sekarang, yuk kita geser dari cerita tadi ke definisinya. Kita masuk ke bagian kedua, senjata hoax. Kita perlu paham dulu alat misinformasi modern ini. Jadi apa sih hoax itu sebenarnya? Gampangnya gini, hoax itu ya informasi bohong atau informasi yang sengaja dibikin menyesatkan, tapi dibungkus rapi seolah-olah itu fakta. Kedengarannya simpel ya, tapi ini bahaya banget. Nah, gimana cara ngenalinnya? Hoax itu punya ciri-ciri khas. Biasanya judulnya lebay dan provokatif. Terus ceritanya itu mainin emosi kita. Kadang-kadang dilengkapin data yang kelihatannya meyakinkan, padahal sumbernya nggak jelas. Dan yang paling utama, hoax itu didesain biar gangkan banget viral di media sosial. Dan ini bukan masalah sepele loh. Para pakar keamanan siber udah ngingetin kita, hoax itu bukan lagi sekedar berita bohong, tapi bisa jadi senjata disinformasi yang benar-benar mengancam. Bayangin kalau hoax nyerang soal kesehatan, pendidikan, atau keamanan. Dampaknya bisa bikin panik massal dan kerugiannya sangat nyata. Oke, kita udah tahu apa itu hoax. Pertanyaan selanjutnya, kenapa ya kita kok gampang banget percaya? Yuk kita gali akar masalahnya di bagian ketiga, mengapa kita rentan. Ini semua tentang hubungan antara kebiasaan membaca dan apa yang kita yakini. Kuncinya ada di sini, di pemahaman kita tentang literasi. Tapi tunggu dulu, literasi itu bukan cuma soal bisa baca dan nulis ya. Jauh lebih dari itu, literasi adalah kemampuan buat memahami isi bacaan, berpikir kritis, dan menarik kesimpulan yang logis dari sebuah informasi. Nah, ini nih yang ngebedain. Di satu sisi, ada membaca sepintas, kita cuma konsumsi judulnya atau konten-konten pendek, akhirnya pemahaman kita jadi dangkal banget. Di sisi lain, ada membaca menyeluruh. Kita benar-benar coba pahami konteksnya, logikanya, sama tujuan informasinya. Kebiasaan membaca sepintas inilah yang jadi pintu masuk buat hoaks. Jadi, poin utamanya adalah ini. Saat kemampuan kita buat bedain mana fakta dan mana opini itu lemah, hoaks bisa kelihatan sama meyakinkannya kayak berita asli. Batasannya jadi kabur, dan di saat itulah kita paling gampang tertipu. Tapi tenang, kita bisa membangun pertahanan kok. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu melatih otak kritis kita. Ini dia langkah-langkah praktis buat membangun perisai informasi buat diri kita sendiri. Ada 3 langkah dasar yang bisa kita lakuin. Pertama, biasain baca dari sumber-sumber yang terpercaya. Kedua, baca keseluruhan kontennya, jangan cuma judulnya aja. Dan yang ketiga, yang paling penting, latih terus kemampuan berpikir kritis kita. Terus, gimana cara praktisnya? Nah, balik lagi ke cerita kita tadi. Orang itu berhenti sejenak dan mulai bertanya, siapa ya yang nulis ini? Tujuannya apa sih? Buktinya mana? Pertanyaan-pertanyaan sederhana kayak, siapa penulisnya? Dan dari mana datanya? Inilah yang jadi perisai pertama kita. Kemampuan individu ini bakal jadi super kuat kalau dilakuin bareng-bareng. Jadi, kita masuk ke bagian terakhir, melawan hoaks bersama. Kita ubah keahlian pribadi jadi perisai buat komunitas.
Soalnya pada akhirnya literasi itu jadi kekuatan yang dahsyat banget kalau udah jadi kebiasaan bersama di lingkungan kita. Usaha sendiri itu penting, tapi kalau kita bergerak bareng-bareng, masyarakat kita bakal jauh lebih tangguh. Gimana caranya? Mulai dari hal kecil aja. Coba deh obrolin berita yang kamu baca sama keluarga di rumah. Kalau ada info yang meragukan di grup WhatsApp, jangan ikut nyebarin, tapi coba ajak buat ngecek faktanya bareng-bareng. Satu obrolan kritis di lingkungan kita, itu bisa banget loh mutus rantai penyebaran hoaks. Semuanya bisa kita rangkum dengan kutipan keren ini. Kita bisa menjadi pembaca yang lebih cerdas sekaligus berkontribusi dalam melawan hoaks. Manfaatnya jadi double kan? Buat diri sendiri dan juga buat masyarakat luas. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan dan langsung dipraktekkan. Informasi apa yang akan Anda saring hari ini? Yuk kita mulai dari sekarang.